Halo guys, welcome back to my channel. Tonton video saya sampai selesai ya. Jangan lupa like and comment. See you. Langkah selanjutnya, kita tetap dan masih membuat laporan ya, berdasarkan soal ini. Oke. Apa Pak yang dibuat selanjutnya? Nah, dari sesuai dengan form yang diminta di sini tadi ya. Nah, sekarang saya pengen lihat, ini adalah delivery card, form yang harus dilampirkan dalam proses pengantaran. Jika pakaiannya sudah selesai, sudah di packing ya, seluruh rangkaiannya sudah selesai maksud Bapak, kemudian diberikan form ini atau kartu sebagai ucapan terima kasih. Apakah harus ada yang diisi? Sebenarnya tidak ada. Jadi kartu ucapan terima kasih ini sebagai ucapan terima kasih kepada tamu yang sudah mempercayai layanan laundrynya di hotel tersebut. Jadi hanya itu saja anak ya. Jadi hanya sebagai ucapan saja dan wajib ditempel di pakaian ataupun di laundry bagnya yang sudah di packing yang rapi, baik yang dilipat maupun yang digantung. Oke. Nah, ini dia acknowledgement card. Apa acknowledgement card ini? Seperti yang sudah saya berikan di video sebelumnya ya. Jadi saya Bapak tidak menjelaskan lagi apa itu acknowledgement card ya. Acknowledgement card. Acknowledgement card ini pastinya kartu yang digunakan di bagian laundry. Dari kasus ataupun soal yang sudah Bapak buat, ini udah jelas ya nak ya. Dalam proses checking awal, berarti valet menemukan kancing kemeja lepas. Nah, bisa kita laporkan di sini acknowledgement card, tulis nama tamunya siapa ya. Nah, sebelumnya kasih tanda dulu. Ya, di sini apa nama tamunya? Ya. Nama tamunya tadi kan Mr. Ahmad Al-Habsyi, Mr. and Mrs. ya. Nomor kamarnya jangan lupa 3113. Hari dan tanggal, ingat tadi hari apa? Hari Rabu ya, kebetulan hari ini. 04.10.23. Nah, ini ketentuannya ataupun data yang dibutuhkan untuk mengisi acknowledgement card. Acknowledgement card ya. Jadi pada saat proses pengecekan di kamar, valet menemukan, maka valet harus wajib melaporkan di formulir ini. Apa tadi? Kancing yang lepas ada 1. Berarti di sini ada yang harus dilaporkan. Nah, kita lihat di form itu ataupun di laporan itu, mana yang sesuai. Apakah robek, berlubang, berkas setrika atau noda, resleting rusak, damage, missing button, ya, atau kancing rusak atau hilang, warna memudar dan sebagainya. Nah, kebetulan di situ kasusnya kancing 1 hilang, berarti di sini dicentang ya nak ya, atau dilingkari boleh. Di sini berarti ada missing button ataupun kancing rusak atau hilang ya, yang sesuai. Oke. Kemudian masih yang sama, kemeja ada noda, noda. Di sini tandai juga berkas setrika atau noda, tandain atau dicentang. Jadi 2 ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau diisi. Kemudian tinggal tanda tangan tamu. Nah, kapan tanda tangan form ini? Di kamar. Maka pada saat di kamar, valet sudah menyiapkan formulir ini. Selain formulir ini, disiapkan juga repair card ya. Kemudian stain card. Ada 3 yang harus dibawa, termasuk valet and delivery form. Nah, ini dibawa juga pada saat valet ke kamar tamu mengambil pakaian tamu. Pertanyaannya, siapa yang mengisi acknowledgement card ini? Adalah valet. Jelas ya?
Simple kan? Ya simple lah anak-anak. Jadi tetap semangat mengisi formnya. Mas, sudah selesai Pak? Belum, masih ada lagi form yang berikutnya sesuai dengan soal ini. Oke? Pak, yang ini di bawah ini sama. Ini hanya satu lembar, ada 2 form saja. Ya, saya contohkan yang satu. Untuk yang lainnya nanti kita latihan. Oke? Selanjutnya repair card. Nah, apa repair card ini anak-anak? Saya tidak jelaskan lagi juga di sini. Ya, di video sebelumnya juga tolong ditonton lagi. Makanya tonton sampai selesai. Jangan coba di-skip, ya. Jangan coba di-skip. Oke, selanjutnya masih berdasarkan soal ini. Tadi ada kasus. Selain satu kancing kemeja hilang, kemudian ada noda di bagian depan saku kantongnya. Kemudian untuk istri dari Mr. Ahmad ini ada rok panjangnya bagian renda-renda. Kan biasanya ibu-ibu atau emak-emak ya, atau cewek ya, kan punya rok tuh panjang ada renda-renda di bawahnya itu ya. Kebetulan di sini robek, maka ditulis di laporan di repair card. Jelas ya? Tulis nama tamunya dulu. Nah, ini data-datanya ya, mohon maaf. Data-datanya adalah nama tamu. Berarti kita tulis Al-Habsyi, Ahmad, sikat saja, inisial maksudnya, Mr. or Mrs. Nomor kamarnya jangan lupa tandai dengan nomor tanda pagar 3113. Tanggalnya Rabu 04/10/2003 atau 23. Apa yang ditemukan? Robek bagian bawah. Saat membersihkan garment ini adalah laundry ya, pakaian, kami menemukan masalah. Nah, apa masalahnya? Robek, tulis. Kalau nggak cukup dari sini, robek bagian bawah rok panjang. Nah, ditulis ya. Itu ketentuannya. Sehingga nanti dilaporkan ke laundry atau pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Yang bertanggung jawab pasti ada petugas yang namanya seamstress nih. Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan pakaian-pakaian tamu yang rusak yang tidak terlalu berat namanya seamstress. Kancing lepas, robek bagian saku, robek bagian slisting, rusak slisting dan sebagainya bisa diperbaiki oleh seamstress. Sudah? Tanda tangan tamu. Siapa nama tamunya? Ahmad Al-Habsyi. Nama lengkap. Jelas? Sudah? Selesai. Nah, repair card-nya sudah dilaporkan. Di bawahnya nih Pak, sama. Jadi cukup satu saja ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Hehehe. Berikutnya stain card. Apa stain card? Nah, saya tidak jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya. Anak-anak pasti harus rajin menonton video pembelajaran saya. Oke, masih soal yang sama. Apa soalnya? Stain card. Stain card ini terkait dengan noda. Noda, bukan ternoda. Kalau ternoda berbahaya. Oke, kita tinggalkan itu. Nah, soalnya apa tadi? Kita baca ya. Dan terdapat noda tinta pada saku atau kantong kemeja bagian depan. Berarti ini yang punya Mr. Ahmad. Berarti ada noda. Oke? Nah, kalau sudah ada noda, Pak mau diapain? Apakah mau dibuang? Oh tidak, dipotong atau digunting bagian nodanya. Pasti tamunya mengamuk, marah. Kok pakaian saya jadi robek? Ya kan nggak mungkin. Cuma kita hanya mengkonfirmasi saja kepada tamu. Kapan mengkonfirmasinya? Pada saat di kamar oleh valet. Karena tugas valet pengecekan di awal. First checking di awal, itu penting. Maka stain card juga diisi oleh bukan oleh tamu, tapi oleh valet atau valet.
tulis nama tamunya siapa tadi? Al-Habsyi. Ya, koma, titik A, Ahmad ya, inisialnya Mr. or Mrs. Nomor kamar juga. Nah, ini data-data utama, data-data yang paling penting. Lupa ngisi nama, lupa nomor kamar itu fatal akibatnya. Ya, kalau data awalnya masih ada, aman. Kalau tidak, nah makanya harus hati-hati. Harus mengisi laporan-laporan atau formulir ini secara detail dan lengkap. Jangan setengah-tengah ataupun jangan diabaikan. Hari dan tanggalnya Rabu tanggal 4 bulan 10 2003. Ada lagi? Langsung minta tanda tangan tamu. Sebelum minta tanda tangan tamu, pastikan dulu, jelaskan terkait dengan staying card ini. Apa noda pada pakaian tamu tersebut? Oke, saya bacakan ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, maksudnya kepada tamu tersebut atas nama Mr. Ahmad Al-Habsyi, terhadap layanan laundry dan dry cleaning kami. Kami tidak dapat menghilangkan noda yang tersisa di pakaian ini karena kami merasakan upaya lebih lanjut untuk melakukannya dan dapat mengakibatkan kerusakan warna atau kualitas kain. Jika Anda masih mengizinkan kami memproses garment atau laundry ini, harap ditandatangani ini. Nah, jadi upaya pihak laundry tetap dilakukan, tetap melakukan proses pencucian. Maksudnya jika nodanya itu pudar, otomatis dia akan mengganggu kualitas kain. Maka dijelaskan dulu. Jangan sampai nanti tamunya marah, komplain, tidak dijelaskan kenapa baju saya nambah parah. Nah, misalnya begitu. Tapi kalau sudah kita jelaskan dan tamu sudah menandatangani, tanda tangan ya, Ahmad Al-Habsyi, maka tamu sudah mengetahui konsekuensi itu. Artinya, kalaupun dia komplain, ada buktinya sebagai bukti kita bahwa Bapak sudah menandatangani ini. Artinya kan dia tidak berhak komplain lagi seharusnya. Tapi apakah ya namanya juga tamu, berbagai karakteristik, berbagai tipe dan berbagai alasan. Tapi sejatinya kita sebagai petugas hotel tetap ramah dan sopan dalam menangani keluhan ataupun komplain tamu. Ingat, apapun komplain, apapun masalahnya, tamu, walaupun tamu itu tidak salah, walaupun tamu salah, kita tetap hargai. Jelas ya? Selesai. Mudah kan? Simple. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir, DND card. Don't disturb card laundry. Ya. Oh, ini nggak usah nih sebenarnya. Selesai saja ya. DND card aja sebenarnya namanya. Pak, apa DND card? Saya nggak jelasin lagi apa itu DND card. Sudah ada di video sebelumnya. Tonton juga ya. Hehehe. Oke, DND card ini adalah jika ini rangkaian terakhir dari 9 form yang sudah disiapkan berdasarkan soal ini ya. Ini. Nah, ini nih. Nah, saya perjelas lagi. Jadi DND card ini, DND card ini dibutuhkan jika pada saat proses pengantaran pakaian tamu, maka petugas valet mengantar pakaian tamu ke kamar. Nah, pada saat di kamar atau di depan kamar ternyata pintunya tidak ada. Pada saat pengantaran tamunya tidak ada di dalam kamar. Maka valet berkewajiban melaporkan dan menulis laporan DND card ini sebagai bentuk bahwa pada saat pengantaran ternyata tamu tidak ada. Kemudian mengkonfirmasi kepada pihak housekeeping dan ke pihak front office. Nah, bahwa pakaiannya sebenarnya sudah selesai tapi tamunya tidak ada. Oke, saya bacakan ya. Apa isi form itu? Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap layanan laundry dan dry cleaning kami. Pakaian Anda tersedia untuk dikirim ke kamar Anda. Tetapi kami tidak dapat mengantar cucian Anda karena terpasang tanda jangan diganggu. Jika Anda ingin kami mengirimkan pakaian Anda, silakan hubungi layanan laundry. Jadi ketika terpasang, mohon maaf ya, tadi saya keliru menyampaikan bukan tamunya tidak ada di kamar, tetapi pada saat petugas laundry dalam hal ini Vali mengantar pakaian tamu ke kamar, ternyata di depan kamar terpasang DND card. DND sign ya, tanda digantung di handle pintunya. Ternyata
Ya mau tidak mau sebagai petugas laundry juga tidak bisa karena itu prosedur hotel. Maka kita tinggalkan saja, kita tinggal membubuhkan, menulis nama tamu, datanya nih, menulis nama tamu, nomor kamar, kemudian hadir dan tanggal dan waktu. Oke? Misalnya tamu tidak ada di kamar. Misalnya tamu memasang tanda DND tadi tersebut. Sehingga Pak, ini taruhnya di mana? Taruhnya di bawah pintu. Kita selipkan di bawah pintu tamu. Sehingga nanti pada saat tamu bangun atau tamu mau keluar, dia membaca itu. Oke? Nah, boleh diisi, boleh tidak. Tapi sebaiknya kalau tamunya tidak mengizinkan masuk, tadi ada tanda desain, maka kita wajib mengisinya. Nama tamunya adalah Al-Habsyi, ya. Al-Habsyi, A, inisialnya Mr. atau Mrs. Oke. Nomor kamar jangan lupa 3113. Tanggal, karena tamu tersebut minta layanan express service ataupun layanan cuci tepat, berarti diantar di hari yang sama 3 jam kemudian. Oke, tanggal 4 bulan 10 2023 atau 23. Nah, pada saat pengantaran valet jangan lupa, lihat jam pada saat proses pengantaran. Ternyata tamu tidak bisa diganggu, lihat jam, misalnya 11.30 atau 11.40 lah ya, kurang lebih. Nah, dalam 11.40 itu ditulis. Nah, sehingga tamu tahu bahwa sudah pernah diantar, tapi karena terpasang DND sign di depan pintu kamar tamu tidak bisa masuk. Dan pada saat tamu bangun dan melihat DND card ini sudah ada di bawah pintu kamar tamu, oh dia sudah memastikan. Jika dia membutuhkan dia membutuhkan pakaiannya, silakan menghubungi bagian laundry. Selesai. Gimana anak-anak? Mudah kan? Nah, itulah rangkaian dari soal yang sudah Bapak tadi. Sebagai contoh, nanti kita akan coba latihan dan kita akan dalam proses penyusunan laporan laundry, ya, sebagai acuan dan sebagai praktek supaya anak-anak lebih paham. Kalau tadi saya contohkan dari video ini, maka anak-anak akan mencontohkan pada saat proses pembelajaran di kelas. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa ya komen di bawah atau bisa nemuin guru yang di kelas. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi bersama saya di next video pembelajaran selanjutnya. Semoga kita sehat selalu dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.